Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Bung Barat. Salam berdoa. Halo Bung, Halo, gimana kabarnya? setelah sekian lama kita nggak buat podcast, kali ini kita buat podcast ya Bung ya? Iya, apalagi sekalinya bikin podcast lagi, suasananya baru nih. Iya, kita di salah satu tempat, The Grid namanya, di Galaxy ya Bung ya? Iya, jadi teman-teman memang ini kita dapat tempat bagus di mana kita bisa nongkrong bareng teman-teman, terus juga di lantai atas nih ada tempat biliar nih. Iya, mejanya juga bagus. Nah, Stick juga bagus, bersih, AC, memang konsepnya family biliar. Jadi Family, ya. family biliar. Iya, Jadi iya. teman-teman yang punya keluarga mau main bareng anak, silahkan datang ke sini. Tempatnya ada di The Grid Grand Galaxy Bekasi. Tempatnya enak nih. Makanannya juga tadi enak Bung. Makanannya juga Minumannya enak. tadi enak. Minumannya Nih, juga enak. kopinya juga lumayan nih Bung. Luar biasa. The Grid. Oke, Bung. Suasana baru, pembahasan juga baru. Iya. Dari kemarin kita bahas soal pilkada. Gak ada ya Bung ya? Sekarang kita bahas yang lagi hangat deh. Iya, iya, iya. Jadi memang ini ada yang lagi hangat nih Bung, terkait dengan Raja Ampat. Wih, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Memang Raja Ampat ini kan salah satu destinasi favorit ya Bung ya, Ya. apalagi dengan keindahan alam. Tapi ternyata ada beberapa aktivis lingkungan Ya. yang menyoroti kegiatan pertambangan di sana Bung. iya. Nah, tentunya bagaimana Bung melihat ternyata di balik eksotisnya Raja Ampat ada aktivitas tambang di sana. Iya, 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 iya. Jadi seperti kita ketahui kan Bung, selama ini Raja Ampat itu tempat wisata ya Bung. Itu tuh ya tempat kawasan wisata utama internasional di situ. Pulau-pulau banyak. Kemudian 70% karang seluruh dunia itu ada di situ gitu, serta ribuan endemik di situ ada, Bung. Sehingga kawasan objek wisata ini menjadi perhatian bukan cuma orang Indonesia, perhatian dunia juga Bung, karena ini kawasan internasional ya, kawasan wisata internasional. Nah, keindahan itu tiba-tiba terusik kita tahu bahwa ada kegiatan pertambangan nikel di sana yang sekarang juga lagi rame ya Bung ya, baik di media sosial maupun di kalangan media massa atau media berita sekarang ini Bung gitu. Jadi memang agak ada pergeseran dari yang kita ketahui ini adalah tempat wisata tiba-tiba berubah menjadi tempat pertambangan yang selama ini memang kita ketahui adalah tempat wisata kan gitu nih Raja Ampat Bung gitu loh. Tapi memang ada pro kontra ya Bung. Iya Bu. Ada pihak yang pro terhadap aktivitas tambang, tapi ada juga yang kontra nih. Apalagi aktivis lingkungan juga memang lagi giat-giatnya menyuarakan soal ketidaksetujuannya Betul, terhadap aktivitas betul. tambang di Raja Ampat sana. Iya. Tapi memang Bung, nah kalau ngomongin pro kontra ini kan berarti ngomongin polemik. Iya. Opini sudut pandang masing-masing lah. Betul. Mungkin ada pihak-pihak yang merasa bahwa tambang ini merusak, tambang ini memiliki dampak bagi lingkungan. Iya. Tapi ada juga pihak-pihak yang pro, kayak misalnya kemarin itu ternyata ternyata masyarakat di daerah sana mereka merasa bahwa dengan kehadiran tambang ini cukup memajukan perekonomian mereka. Jadi Iya, uang iya. itu berputar Bung. Di satu sisi ini berdampak bagi lingkungan, di satu sisi ternyata memberikan manfaat bagi masyarakat. Iya. Nah, Bung, tapi dengan melihat keviralan ini nih, Bung. Kalau kata orang kan no viral no justice. Iya. No viral no justice nih, Bung. Iya. Nah, ternyata setelah suara-suara aktivis lingkungan ini dikumandangkan, Iya. ternyata pemerintah bereaksi. Betul. Jadi memang Bung gini Bung. Memang anak muda sekarang ini boleh dikatakan concern di bidang lingkungan Bung. Baik memperhatikan kondisi lingkungan gitu. Mereka betul-betul anak muda sekarang itu lebih kalau bicara tentang lingkungan mereka itu sangat-sangat menurut saya tuh mereka concern di situ gitu loh. Artinya bahwa setelah ini viral Bung, setelah viral melalui aktivis lingkungan,
ini ada reaksi dari pemerintah, Bung. Ada reaksi pemerintah. Kita sepakat lah, Bung. Kita juga punya fokus untuk menjaga lingkungan, Bung. Kan gitu. Ini tempat yang begitu indah, tempat yang bagus gitu loh. Kita mau anak cucu kita kelak bisa melihat itu gitu loh. Dia bisa melihat lagi pulau-pulau yang indah, pohon-pohon yang begitu besar gitu loh. Bagaimanapun akan ada dampak, Bung. Dari segi pertambangan itu akan ada dampak secara lingkungan ya, Bung ya. Tetapi memang yang perlu kita harus antisipasi adalah dampaknya ini sampai sejauh apa, Bung. Ini yang harus kita jaga, Bung. Gitu. Sehingga melihat adanya yang seperti Bung bilang tadi, ketika ini viral, ya no viral, no justice kan gitu nih, Bung. Ada reaksi pemerintah. Kita harus sambut positif ini, Bung. Kita harus sambut positif pemerintah bereaksi terhadap adanya permasalahan tambang yang ada di Raja Ampat. Terbukti ada 4 ya, Bung, ya, izin yang dicabut oleh pemerintah, kan gitu, Bang. Ya, dari artikel hari ini yang kita baca, ternyata memang ada 4 perusahaan yang izin tambangnya dicabut. Kecuali satu yang masih masih diawasi oleh. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, menurut saya reaktif yang dibikin pemerintah itu bagus, bernilai positif gitu loh, sehingga beberapa perusahaan tambang yang udah mendapatkan IUP itu ya di stop lah sekarang kan gitu nih, Bung. Walaupun nanti ada dampak-dampaknya lagi nih, terkait penyetopan itu kan gitu nih, baik mengenai tata kelola perizinan, langkah hukumnya seperti apa, atau dan juga bicara tentang kepastian berinvestasi nanti seperti apa, Bung, di tidak cuma di Raja Ampat ya, Bung. Sebenarnya, Bung, bukan cuma Raja Ampat ya, Bung ya. Ada di Maluku Utara juga ada nih pertambangan nikel yang cukup. Karena setahu kita bahwa kita ini termasuk salah satu yang besar, Bung, penambang nikel. Di Indonesia salah satu dan salah satu pertambangan yang besar di Indonesia. Kita ada beberapa tempat di Maluku Utara, kemudian yang sekarang lagi Raja Ampat gitu loh. Ada di Sultra juga. Memang bicara tentang hilirisasi ini, Bung, memang betul-betul pemerintah juga concern, tetapi juga pemerintah harus juga mengawasi tentang tata kelola perizinan, langkah-langkah dan bagaimana kepastian berinvestasi. Itu sih, Bung, gitu. Tapi, Bung, aku coba melihat dari kacamata perlindungan hukum. Iya. Dalam artian memang perusahaan ini kan tidak mungkin dia berani untuk buat smelter di sana, beraktivitas di sana, kalau memang tidak ada izin yang diberikan. Karena bagaimanapun pembukaan tambang itu kan bukan biaya yang kecil. Betul. Artinya ini juga menjadi daya tarik juga bagi investor bahwa dengan diberikan izin, dengan diperbolehkan dia membuat tambang di sana, maka silakan beraktivitas. Tapi ternyata ucuk-ucuk, nah ini saat ini ada polemik, izinnya dicabut. Nah, Bung, sebagai ini sebagai praktisi, maksudnya sebagai Bung kan juga sudah lama nih berkecimpung di dunia hukum. Bagaimana, Bung, melihat kepastian hukumnya ini bagi perusahaan-perusahaan tambang ini, Bung? Memang, Bung, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ada hal yang positif menurut saya, karena memang kalau memang ditemukan memang ada dalam memperoleh izin itu memang yang dilanggar berkaitan tentang syarat-syaratnya, tentu pemerintah punya kewenangan untuk itu, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kan gitu. Tergantung SK-nya kan gitu, surat putusan IUP-nya itu gitu loh. Tetapi memang begini, Bung, berkaitan tentang langkah hukum itu kan memang tergantung dari memang perusahaan ini atau melakukan gugatan demi kepastian hukum. Memang agak dilematis, Bung. Secara hukum seperti yang Bung sampaikan tadi itu dalam mendapatkan eksplorasi misalnya, mereka kan mungkin telah mengeluarkan sejumlah biaya. Nah, itu di kepastian hukum tadi juga harus memang kita tekankan gitu, kepastian hukum berkaitan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan itu sementara izinnya sudah keluar gitu, tiba-tiba dicabut oleh pemerintah. Oleh karena itu saya justru berharap ke depan bagaimana tata kelola perizinan ini betul-betul dikonsenkan oleh pemerintah, Bung. Artinya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan ketika memang katakanlah investor mau melakukan menanamkan modalnya dengan melalui jenis pertambangan, itu juga dapat kepastian hukum berkaitan dia bagaimana mengelola pertambangan itu sendiri, sehingga
banyak investor juga bisa datang dan tidak takut untuk melakukan investasi di Indonesia gitu loh. Yang pasti kita berharap ada tata kelola perizinan yang bagus, yang betul-betul memenuhi ekspektasi baik dari segi hukum maupun investasi yang akan ditanamkan oleh pengusaha di pertambangan, gitu. Oke, Bung. Berarti memang kalau dari Bung sendiri melihat bahwa terkait dengan kepastian hukum ini, maka ada celah untuk perusahaan-perusahaan ini untuk memperjuangkan kembali izin usahanya yang dicabut ini. Iya, sepanjang mereka temukan alasan-alasan hukum itu, gitu. Memang diberikan hak lah untuk diberikan ya bisa saja mereka untuk melakukan upaya langkah-langkah hukum berkaitan memang apabila sudah cabut izinnya itu hak orang, hak daripada perusahaan tambang. Dan juga hak juga pemerintah untuk mempertahankan kenapa izin itu dicabut gitu loh, Bang. Tetapi itu tadi, Bang, beberapa hal yang harus kita evaluasi dan catatan hari ini bahwa tata kelola perizinan itu memang harus lebih bagus lah dari yang saat ini, sehingga ketika sudah diberikan izin memang mereka membuat investasi di situ, mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan investasi, itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah gitu, agar ada kepastian hukum bagi investasi-investasi yang akan masuk di negara kita begitu. Karena negara kita ini lumayan banyak nih daerah pertambangannya, Bu. Iya. Bukan cuma Raja Ampat ya, Bung ya. Betul. Ya, sepengetahuan kita kan izin memang udah beberapa tahun yang lalu nih yang Raja Ampat kan gitu nih kan. Iya. Sekarang dikelola, ada memang sepengetahuan kita Raja Ampat itu adalah tempat objek wisata, tiba-tiba ada pertambangan dan anak muda concern banget di bagian lingkungan hidup. Memang kita juga ada permasalahan lingkungan hidup sih, Bung, berkaitan tentang ya bagaimanapun sekarang sudah mulai panas bumi mulai naik misalnya Meningkat, kan. iya, betul. Kemudian efek rumah kaca segala macam, polusi segala macam Iya, gitu loh. betul. Kita sih berharap mungkin saya atau Bung atau siapapun yang ada saat ini adalah ingin kelak anak cucu kita masih melihat apa yang kita lihat itu, Bung, gitu loh. Seperti yang ada Raja Ampat saat ini gitu loh. Bagaimanapun lingkungan harus kita jaga, Bung. Lingkungan juga harus kita rawat, sehingga nanti dampak daripada pertambangan itu ya kita berharap ada juga pemulihan kembali lah terhadap proses-proses tambang atau pelaksanaan tambang itu, Bung, gitu. Memang ini dilematis, Bung, saya. Iya. Tapi bagaimanapun saya sepakat bahwa kita harus menjaga lingkungan. Konsen pemerintah itu menjaga bagaimana pemerintah bisa mengelola, bisa izinnya, kemudian bagaimana nanti merehabilitasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh proses tambang di situ, gitu. Sama-sama kita menjaga gitu, Bang, agar lingkungan tetap terjaga, gitu. Terkait dengan lingkungan ini, memang betul sesuatu yang harus kita jaga. Artinya memang pemerintah pun juga dalam memberikan izin, mungkin bisa melibatkan langsung aktivis-aktivis lingkungan kali ya, Bung? Oh iya, pemerintah juga harus mendengar para aktivis lingkungan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah supaya pemerintah lebih mendapatkan banyak masukan ketika nanti ada proses tambang, ya mereka harus memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah juga bisa bekerja gitu loh, lebih maksimal itu. Memang, Bung, bermacam-macam efeknya, Bung. Ini bisa 25 tahun ke depan gitu loh. Belum tentu juga seperti yang sekarang kan, Bung, gitu loh, hasil dari pertambangan itu. Tetapi itu tadi memang, Bung, ketika lingkungan sudah rusak, implikasinya kan memang ke depannya seperti apa gitu loh. Takutnya nanti selesai di sini yang itu juga gitu kan, banyak pulau-pulau kecil yang sebenarnya tidak boleh ditambangkan, Bung. Gitu. Sudah pernah diuji juga di Mahkamah Konstitusi ini, Bung, gitu. Oke. Berarti memang polemik terkait dengan tambang ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, Bung. Iya. Tapi memang sudah berjalan cukup panjang lah seperti itu ya, Bung, ya. Oke. Jadi ya itu tadi, Bung, memang. Bung melihat karena memang gini, Bung, ini bukan masalah pemerintah ya, Bung, bukan cuma masalah pemerintah, bukan masalah yang punya perusahaan tambang, bukan cuma masalah masyarakat, ini masalah kita semua ini, Bung. Bagaimana menjaga lingkungan, menjaga hutan kita gitu loh, agar ini bisa tetap baik gitu loh, Bung, gitu loh. Ekosistem Itu terjaga, ekosistem ya. tetap berjalan gitu.
Ya, kita juga berharap pertambangan tetap ya kalau memang pemerintah, kita ikutin pemerintah, Bung. Karena yang mengeluarkan ini adalah pemerintah, berkaitan tata kelola. Tetapi juga setelah ini dicabut, ini juga berkaitan tentang langkah hukumnya seperti apa nih. Dan juga kepastian berinvestasi ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, catatan kali ini kalau bisa tata kelola perizinan itu harus betul-betul bagus supaya tidak ada lagi izin-izin yang dicabut, Bung, gitu loh. Seperti Bung bilang tadi udah melakukan biaya, udah menyampaikan biaya operasional, jumlah yang Bung ketahui juga lumayan kan gitu nih. Betul, dalam betul. mendapatkan izin itu kan ada amdalnya, Bung, kan gitu nih proses-proses gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman, pembahasan soal tambang ini sesuatu yang pro kontra. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang mungkin melihat fokus pada dampak lingkungan, kemudian ada juga yang melihat bahwa ini berdampak pada masyarakat. Makanya memang ini sesuatu yang pro dan sesuatu yang kontra. Mungkin pemerintah juga bisa harus lebih merapihkan ya tata kelola perizinan ini seperti apa, menerima masukan-masukan dari para aktivis lingkungan, pihak Kementerian Lingkungan segala macam, banyak aspek ini, banyak aspek ya. Oke, jadi teman-teman kopi dulu dari The Grit ini. Ini kopi dari The Grit. Kita coba dulu nih baru pertama kali nih. Setelah sekian lama kita, Bung, baru kita aktif lagi nih podcast dan kita dapat langsung kopi dari The Grit. Lumayan seger. Mantap, seger sih, seger. Americanonya. Ini rekomendasi kalau kawan-kawan atau rekan-rekan mau ke kopi ke Grit, rekomendasi nih. Americanonya lumayan, pahitnya lumayan. Mantap. Oke. Jadi mungkin sekian dulu pembahasan hari ini. Teman-teman yang suka silahkan like. Jangan juga lupa bagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga merasa terinfo tentang pembahasan kita hari ini. Ya. Terima kasih juga The Grit sudah menyiapkan tempat yang makanan. Oke banget. Langsung aja datang ke Grand Galaxy Bekasi. Iya. Oke. Jadi kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.